Ya. Selanjutnya kita akan langsung bertukar. Saya bertukar peran, saya akan menjadi coach dan Pak Faizin akan menjadi coach. Ya. Monggo silahkan Pak Faizin. Ya. Assalamualaikum Pak Albert. Waalaikumsalam Pak Faizin. Sehat Pak Albert ya. Alhamdulillah, nih saya Ya. sehat. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang ada di pikiran saya selama ini Pak Albert. Bisa enggak Pak Albert? Oh, begitu ya Pak Faizin. Bisa Pak Faizin. Ya. Kira-kira Terima apa yang kasih Pak sedang Albert. Pak Faizin rasakan ini Pak Faizin? Ya. Gini Pak Albert, jadi selama ini dalam memenuhi angka kredit yang harus saya miliki untuk syarat kenaikan pangkat itu saya mengalami kendala Pak Albert. Oh, Di begitu. mana ketika saya sedang butuh angka kredit itu terutama pada bagian pengembangan diri, saya tidak memiliki kesempatan ada yang menyelenggarakan bintek Pak Albert. Oh, Nah, sehingga ketika saya tidak memiliki eh, kesempatan mengikuti bintek karena tidak adanya yang menyelenggarakan, saya kan tidak mungkin Pak Albert ya menyelenggarakan sendiri, diikuti sendiri kan tidak mungkin ya. Ya, jadi itu saya kadang bingung Pak Albert bagaimana ini caranya saya bisa memperoleh angka kredit untuk memenuhi syarat suatu tingkatan tapi tidak ada yang menyelenggarakan. Seperti itu Pak Albert. Kira-kira hmm. gimana ini Pak Albert? Jadi tadi Pak Faizin merasa bingung begitu Pak Faizin ya, Iya karena Pak. karena ingin mengembangkan diri, ingin mengikuti kegiatan fintech, namun sejauh ini belum ada yang menyelenggarakan fintech. Sementara fintech itu harus diselenggarakan melalui dinas, bukan begitu Pak Faizin ya tadi? Iya Pak Albert, kalau Oh misalkan tidak ya. dinas ya melalui organisasi-organisasi yang terakui seperti itu Pak Albert. Lalu apa Pak Faizin sudah mencari misalnya di lebih jauh begitu Pak Faizin? Iya Pak Albert. Jadi untuk melakukan suatu tindakan untuk mengatasi itu, saya akhirnya mencoba mencari ruang-ruang penyelenggaraan yang lebih luas Pak Albert, tidak selalu yang namanya tatap muka langsung, tapi akhirnya saya mencari yang sistem online Pak, daring. Nah, di situ akhirnya saya menemukan beberapa yang diselenggarakan dan itu saya ikuti Pak Albert. Dari situ kira-kira apa yang menjadi tujuan Pak Faizin utama itu ya untuk mencari itu? Apakah hanya pengembangan diri atau yang lainnya Pak Faizin? Nah, itu yang saya lakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan dari penyelenggaraan bintek, latihan itu tujuan saya selain menambah angka kredit juga diharapkan saya bisa mengembangkan kemampuan potensi diri saya terkait dengan tugas-tugas yang harus saya lakukan. Seperti itu Pak Albert. Jadi sambil menyelam minum air Pak Albert. Oh gitu ya Pak Faizin. Iya. Kira-kira ada lagi nggak yang Pak Faizin lakukan, yang bisa Pak Faizin lakukan agar Pak Faizin itu lebih mendapatkan hal yang lebih untuk untuk pengembangan diri Pak Faizin selain yang tadi Bapak ceritakan itu Pak? Iya, kalau pengembangan diri kan berarti kan tidak hanya melalui bintek ya Pak ya, bisa juga pengembangan diri itu kita dengan melakukan karya inovatif, yang mana semua itu kan sebenarnya tergabung dalam suatu kompetensi yang sifatnya berkelanjutan ya Pak secara Oh, profesional. begitu. Di situ ada karya ilmiah, ada karya inovatif, dan ada juga pengembangan diri. Nah, ketika dalam suatu syarat pangkat tertentu atau kenaikan tertentu, kadang kita tidak hanya butuh pengembangan diri saja, Pak. Kadang kita butuh juga nilai publikasi ilmiahnya. Maka di situ publikasi ilmiah kan lebih pada output dari diri kita, Pak. Jadi kita Iya. tidak
tidak mengharapkan adanya penyelenggara, kita justru yang mengadakan, seperti misalkan membuat alat peraga atau membuat Ya. puisi, itu kan kita buat baru kita eh, publikasikan melalui media yang sudah ada, seperti itu Pak. Oh iya seperti itu ya Pak Faizin. Iya Pak. Kemudian untuk mengakomodasi semua itu, apa rencana Pak Faizin ke depan agar semua tujuan Pak Faizin itu dapat tercapai Pak? Ya rencana saya ketika ada penyelenggara-penyelenggara Bintek itu yang terkait dengan eh, tugas saya, kemudian kemungkinan itu diakui sebagai syarat angka kredit, maka saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Pak. Selain itu, saya juga akhirnya kadang dalam perjalanan ke tempat kerja itu headset yang terpasang di telinga itu sambil membuat puisi, Pak. Jadi selama Oh, membuat perjalanan puisi ya itu Pak saya Faizin. membuat puisi, Pak. Jadi ketika di rumah saya buka lagi, saya evaluasi, oh ini satu bisa jadi satu bait, dua bait, dan akhirnya beberapa lama itu nanti terkumpul beberapa puisi juga Pak yang seperti yang sudah saya lakukan itu kemarin itu saya membuat 40 puisi lebih yang dibukukan dalam kumpulan puisi Pak. Alhamdulillah diakui angka kreditnya juga lumayan Pak, nilainya 4. Oh, dapat 4 ya Pak Faizin ya. Iya, hampir sama Tadi membuat penelitian. puisi itu 40 puisi Pak Faizin dapat lakukan, kerjakan selama berapa hari Pak Faizin? Bukan hari Pak, minimal 3 bulan itu kalau Oh, enggak tiga salah, 3 bulannya bulan. lebih Pak, bukan hari. Bukan Kirain hari saya Pak. beberapa hari luar biasa begitu ya. Iya, jadilah Tiap itu Pak perjalanan perjalanannya. menghasilkan satu puisi, satu jalan satu puisi. Iya Pak, kadang kadang kalau kita lupa menyimpan atau kehabisan baterai itu kadang aduh sayang. Jadi kadang idenya itu tidak muncul tiba-tiba Pak. Jadi bukan satu hari seperti surat undangan Pak, bisa berbulan-bulan itu Pak. Oh, kadang ada yang hilang juga Pak Faizin. Iyalah ketika kita rekam ternyata di jalan HP-nya baterainya habis itu bisa terjadi juga Pak. Nah, kalau Jadi terjadi hilang seperti itu, apa yang Pak Faizin lakukan? ya merefleksi kembali tadi yang saya ingat seperti apa alurnya, menuangkan dalam kata-kata lagi seperti itu Pak. Menenangkan juga Pak membuat puisi itu sebenarnya. Begitu Pak Bisa ya. juga menjadi mindfulness. Oh, ya. Kemudian Pak Faizin ya, tadi kan sudah Pak Faizin punya ide-ide ternyata itu ya. Kemudian kapan ini kira-kira Pak Faizin akan mulai hal baru yang tadi Pak Faizin sudah pikirkan, sudah rancang, kita bersama tadi bincang-bincang bersama itu ya. Kapan Ya, kira-kira Pak Faizin akan memulainya? tentunya setelah kita berdiskusi ini dan bahkan sebelum kita berdiskusi ini, saya sudah membayangkan Pak, gimana ya, mungkin seperti ini, seperti ini. Tapi setelah berdiskusi dengan Pak Albert, akhirnya saya putuskan ya, saya harus seperti itu. Ketika ada peluang penyelenggaraan kegiatan fintech yang bisa membantu saya pemenuhan angka kredit dan juga bisa meningkatkan kompetensi saya tidak menyia-nyiakan hal itu. Termasuk tadi ibaratnya apa ya, seperti saya ngobrol sendiri tapi terekam dalam HP itu juga kadang sepele tapi itu ternyata bisa membantu juga Pak Albert dengan Oh ya. melalui itu daripada kita nyanyi-nyanyi di jalan tidak jelas, nah, melalui itu ada itu Pak Albert. Ya. Kira-kira dari pembicaraan tadi bagaimana, apakah Pak Faizin sudah menemukan jawabannya dari keresahan Pak Faizin yang tadi ceritakan di awal pembicaraan kita, Pak? Iya Pak, alhamdulillah lah itu jawabannya akhirnya saya harus jangan membuang-buang kesempatan ketika ada eh, penyelenggaraan-penyelenggaraan yang bisa menjembatani saya, meningkatkan kompetensi saya, pengembangan diri saya, termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan angka kredit yang saya perlukan itu. Dari hal-hal seperti itu Pak, bertahap ya. Jadi sedikit demi sedikit Pak, ini menjadi bukit seperti itu. Ya, itu tadi Pak Faizin sudah menyimpulkan ya dari kegiatan yang kita bicarakan. Kiranya
sepertinya sudah cukup ya Pak Faizin ya, sudah Iya, jenengan Pak, sudah cukup, Pak. sudah menemukan sendiri apa jawaban dari keresahan Pak Faizin selama ini ya. Ternyata Pak Faizin jugalah yang berhasil menemukannya. Dengan kita ya, kita hanya sharing-sharing saja Pak Faizin ya. Iya, Pak. Baik, sekian ya Pak Faizin ya. Iya, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Faizin. Terima kasih sudah terbuka kepada saya. Kita saling ngobrol begitu Pak Faizin ya. Sudah Iya, Pak, percaya sama-sama, Pak. kepada saya untuk menceritakan keluh kesah Pak Faizin. Iya, Pak. Demikian kegiatan coaching pada kesempatan ini. Tibalah saya akan merefleksikan kegiatan yang baru saja kami diskusikan bersama Pak Faizin yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi. Kami menjadi lebih erat hubungannya, tercipta keakraban yang luar biasa. Iya, Pak. Yang dulunya sudah akrab ini tambah akrab lagi begitu ya. Kemudian tadi Pak Faizin mengutarakan keluh kesahnya, kemudian saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya Pak Faizin bisa menemukan sendiri dengan kompetensi yang Pak Faizin miliki. Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan Pak Faizin dapat menemukan jawaban dari keresahannya. Kemudian yang masih perlu diperbaiki selama saya menjadi coach tadi adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot agar Pak Faizin itu berpikir menemukan jawaban dari apa yang Pak Faizin lalu kesahkan begitu. Kemudian untuk tetap dalam keadaan present, ya sempat juga sih ya. Terkadang saya terlarut dalam ceritanya Pak Faizin, namun saya berusaha untuk tetap fokus untuk mendengarkan dengan kehadiran penuh supaya apa yang Pak Faizin ceritakan itu saya dapat tangkap benang merahnya begitu. Saya mencoba untuk tetap konsentrasi untuk tetap mendengarkan apa yang Pak Faizin ceritakan sambil sekali saya ya beri komentar, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian yang akan saya perbaiki untuk kelemahan saya yang tadi, yang kurang baik tadi, saya akan mencoba berlatih lagi, karena ini adalah kegiatan yang sangat baik. Ya. Selanjutnya saya akan ya terus berlatih lagi bersama-sama dengan teman-teman yang lain begitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Faizin, yang Pak Faizin rasakan setelah ini yang tadi kita bicarakan itu, setelah berbincang-bincang, apa Pak Faizin? Ya, yang pasti saya merasa senang sehingga dengan berdiskusi dengan Pak Albert saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Itu Pak, terima kasih. Iya. Oke, sepertinya ya Pak Albert, sepertinya sudah habis terlalu mepet ya Pak Faizin ya. Iya. Pak Faizin sudah merasa senang, terima kasih atas perhatiannya Pak Faizin ya. Kebersamaan kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah Pak Faizin ya. Alhamdulillahirabbil alamin.